好喝吗？就在前面。hvor vi har brug for vaccinerne, og hvor valget, hvor vi har brug for vaccinerne, og hvor valget, big for a 19-year-old kid. Wow. I look for this kid to have a really good first half of the season. Demikian Kompas Update hari ini. Saya Abiel Insani. Silahkan melanjutkan aktivitas Anda kembali. Nggak ngerti gue bukan presenter dan gue nggak baca prompter dan lo harus nyuruh gue buat sesuai dengan apa yang kalian mau. Astaga naga. Melihat siaran langsung baik itu dari televisi atau konten live streaming memang memberikan sensasi tersendiri bagi para penonton. Namun pada beberapa kejadian berikut ini memperlihatkan hal yang tak terduga terjadi ketika live berlangsung. Kali ini kita bakalan bahas beberapa momen mengerikan terjadi saat live.好喝吗？就在前面。Sebuah kisah tragis dialami oleh seorang TikToker asal Cina bernama Gan Suojiong karena berakhir meninggal dunia saat live streaming untuk kontennya. Gan Suojiong yang lebih dikenal dengan nama Fatih Goes to Africa ini memang terkenal dengan konten kulineran. Namun dalam live streaming yang dilakukan Gan pada 4 Desember 2022 menjadi akhir bagi hidupnya. Saat itu Gan sedang berjalan-jalan di kota Kathmandu, ibu kota negara Nepal. Namun tiba-tiba muncul seorang pria yang tanpa babi bu langsung melakukan penusukan terhadap Gan. Akibat penusukan ini, Gan mengalami luka yang sangat serius dan berlumuran darah. Singkat cerita, Gan akhirnya meninggal dunia dan pelaku berhasil ditangkap. Dan ternyata pelaku penusukan ini bukanlah orang asing bagi Gan, melainkan teman dari Gan itu sendiri. Pelaku yang bernama Feng Senyung yang dikenal dengan nama panggilan Ayun di dunia maya ditangkap oleh polisi setempat terkait dengan penusukan tersebut. Menurut laporan awal, Feng yang tinggal di Nepal mengaku menyimpan dendam terhadap Gan yang bermula dari banyak perselisihan yang tidak disebutkan dan utang yang belum terselesaikan. And John eventually predicted that the website will work like a champ. Kejadian tak terduga terjadi ketika siaran langsung Presiden Barack Obama berpidato. Saat itu Presiden Obama tengah berpidato di Rose Garden, Gedung Putih Washington. Di tengah Presiden Obama hampir menyelesaikan pidatonya mengenai isu kesehatan, seorang wanita memakai gaun merah nampak tak kuat menahan kesadaran dirinya hingga berakhir dibawa untuk mendapat perawatan. The website's going to get fixed to free families from the pervasive fear that one illness. There you go. You okay? I'm right here. I got you. Yeah. No, you're okay. This happens when I talk too long. You'll be okay. Diketahui wanita itu bernama Carmel yang pada waktu itu tengah hamil 20 minggu. Beruntungnya Carmel tidak mengalami hal yang serius dan bisa segar kembali setelah mendapat perawatan. Just 24 hours ago, this bank in North... That guy right there. What? That's the robber. Oh, that's the robber. Ketika seorang reporter sedang melakukan siaran langsung di depan area sebuah bank, dia dikejutkan dengan kedatangan pria berbaju biru yang menghampiri dan mengagalkan siaran langsung sempurna milik sang reporter. Sembari tergesa-gesa, pria berbaju biru itu mengatakan kalau telah terjadi perampokan di bank dan pelaku sedang dalam aksi pelariannya. Dalam kebingungannya, si reporter merespon pria berbaju biru itu dan kemudian melanjutkan siaran langsungnya. 24 hours ago, this bank in North... That guy right there. What? That's the robber. Oh, that's the robber. This is live TV, folks. That's the robber just went by, according to the bank employee. So,
I gotta go here and call 911. I'll talk to you later. Dan tak lama berselang muncul juga mobil polisi yang melintas di belakang si reporter. Sayangnya sang kameramen tak mau mengarahkan kameranya ke arah si perampok sampai akhir liputan. Dan tentu saja hal itu sedikit mengecewakan para penonton yang penasaran. This is really strange. He actually didn't run away, in my opinion. He was kind of almost jogging, but not full out sprinting away from the scene. Miss Grand International 2018 is Miss Grand Paraguay. Inilah detik-detik menegangkan pengumuman pemenang Miss Grand International pada tahun 2018 di Myanmar. Saat itu dua grand finalis tengah menunggu pengumuman siapa yang berhasil menjadi Miss Grand International 2018 antara perwakilan dari Paraguay dan India. Dan ketika pemenang telah diumumkan, perwakilan dari Paraguay yang dinobatkan menjadi pemenang justru terjatuh dan pingsan di tempat. Tentu saja hal ini mengagetkan semua orang, terlebih waktu itu acaranya disiarkan secara live. Beruntungnya tak berselang lama si pemenang yang bernama Clara Sosa dari Paraguay ini siuman, dan acara dapat dilanjutkan kembali dengan meriah. Dan informasi tambahan dalam ajang tersebut ternyata perwakilan dari Indonesia yang diwakili oleh Nadia Purwoko berhasil memenangkan juara ketiga dalam kontes tersebut. Alyssa, this really is the calm before the storm. Not again, no! Lihatlah detik-detik mengejutkan ketika acara siaran berita dari salah satu stasiun TV di Los Angeles yang disiarkan secara langsung berubah situasi menjadi menegangkan. Awalnya di acara tersebut sedang bertransisi ke siaran prediksi cuaca. Namun pembawa acara yang bernama Alisa Carlson tiba-tiba tak sadarkan diri dan terjatuh. Melihat hal ini tentu membuat semua orang panik dan kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pasca kejadian, Alisa yang sedang dalam masa perawatan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Alisa menjelaskan kalau ada masalah di jantungnya yang membuat dirinya terkapar saat siaran. It started like any other weather report. Who is ready for some sunshine? I know I am. Let's start off with a check of your next weather. So, Alyssa, this really is the calm before the storm. Not again, no! So, Alyssa, this really is the calm before the storm. Not again, no! Big for a 19-year-old kid. Wow. I look for this kid to have a really good first half of the season. Pada kejadian yang satu ini memperlihatkan dua orang penyiar olahraga yang sedang melakukan tugasnya dan disiarkan secara langsung. Namun salah satu penyiar yang bernama Bob Radbourn mengalami keadaan darurat medis saat siaran langsung. Radbourn perlahan merosot di kursinya dan kemudian mulai kejang-kejang saat mengomentari pertandingan. Saat Radbourn kehilangan kesadaran, seseorang di luar kamera mengulurkan tangan untuk membantunya saat kamera memotong. Petugas medis darurat yang berada di lokasi langsung bergegas menolong. Menurut keterangan pihak medis, Radbourn mengalami dehidrasi sehingga membuatnya pingsan sebentar. Big for a 19-year-old kid. Wow. I look for this kid to have a really good first half of the season. Catch up. Catch up. Lihatlah aksi seorang pria yang tengah asik live streaming dengan memamerkan uang hasil rampokannya. Namun keadaan seketika berubah saat terdengar ada panggilan dari keras dari luar rumah. Mendengar hal itu, si pria perampok langsung bergegas pergi, bahkan tak sempat untuk mematikan live-nya. Reporter yang satu ini tak akan menyangka dengan apa yang terjadi di belakangnya saat memulai siaran. You guys okay? Datangnya kantuk memang tak bisa diprediksi dan bisa saja menyerang seseorang ketika sedang bekerja.
Seperti kejadian yang satu ini yang benar-benar menggambarkan hal tersebut. Well, Super Tuesday in the rear view mirror, and the results show a little something for everybody. Doug Luzader is live in D.C. with the update on all of this. Doug, good morning. Good to see you. I guess 6-3-1, pretty much the way it breaks down, eh? Maybe. Hello, Doug. Hi, Doug. I guess not. We'll check in a minute. Itu tadi beberapa momen mengerikan terjadi saat live. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.